Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Mita Handayani di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mendatangi sejumlah pemusatan latihan klub yang berlaga di Liga Super. Hartman mencoba memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan langka terjadi saat Persija Jakarta menggelar latihan di Bojongsari, Depok, Selasa 27 Januari 2026 lalu. Pelatih Timnas John Hartman tiba-tiba memantau langsung sesi latihan skuad Macan Kemayoran. Kehadiran pelatih berpaspor Inggris ini disambut dengan tangan terbuka oleh Persija yang dihuni oleh beberapa nama langganan timnas seperti Rizky Ridho maupun pemain anyarnya Shane Patinama. Hartman diduga ingin memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan ini terbilang baru. Dera Sinteyong maupun Kluivert, pelatih timnas biasanya hanya menyaksikan beberapa laga di stadion. Dari Jakarta, Hartman terbang ke Bali. Pelatih 50 tahun itu terpana dengan fasilitas Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Ia berharap bisa membawa skuad timnas berlatih di Bali. To see the quality of this facility, it really lets you know that there's a standard here for the football, and hopefully at some stage we'll be able to bring our national team Garuda here for training camps. The standard of the pitches, the quality of the facility, the dressing rooms, etc. It's top class. Sebelumnya, Hartman juga menonton laga antara Persita Tangerang kontra Bayangkara FC 24 Januari lalu. Kehadiran Hartman sebagai upaya pemantauan sepak bola Indonesia sejak ia ditunjuk PSSI sebagai juru racik skuad Garuda. PSSI untuk bergabung di atas panggung dan foto bersama juga dipersilakan. Timnas U17 memanggil 28 pemain untuk menjalani rangkaian laga persahabatan jelang persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Nova Arianto masih akan pegang kendali pasukan muda Garuda untuk menghadapi dua laga persahabatan kontra Tiongkok. Duel akan digelar 8 dan 11 Februari di Indomilk Arena. Dua laga ini akan jadi proses pematangan tim sekaligus evaluasi menyeluruh untuk pemain yang dipanggil. Dari 28 nama yang dipanggil, mayoritas pemain merupakan wajah baru. Penggawa Garuda muda yang dipanggil berdasarkan hasil pemantauan dari berbagai klub di Liga Indonesia, akademi, dan klub luar negeri. Mirza Firzatullah adalah pemain dari generasi tahun lalu. Selain itu, ada Nicholas Indra yang kini bermain di klub asal Norwegia, Rosenborg. Diaspora muda berbondong-bondong ke Super League. Analis sepak bola Iksan Mahar soroti minimnya motivasi pemain untuk bertahan di level tertinggi. Efek jangka panjang dikhawatirkan kualitas dan kedalaman skuad timnas ikut menurun imbas fenomena ini. Anomali terjadi di sepak bola Indonesia. Di saat pemain muda di kompetisi lokal didorong untuk bermain di luar negeri, para talenta belia diaspora justru berbondong-bondong pulang ke Indonesia. Setelah Jens Raven dan Rafael Strijk, kini giliran Dion Marks yang merapat ke Persib. Tak sendirian, Ivar Jenner dan Mauro Zelstra juga selangkah lagi mentas di kancah domestik. Analis sepak bola Iksan Mahar bilang ada dua faktor yang mempengaruhi para pemuda ini pulang ke tanah leluhur. Selain karena iming-iming rupiah yang menggiurkan, karir stagnan si pemain di Eropa juga jadi pertimbangan mereka memilih bermain di Indonesia. Namun, Iksan bilang hal ini tidak akan terjadi andai Dion Marks dan sejawat punya motivasi dan mau berjuang lebih keras bertahan di Eropa. Seperti yang dilakukan Justin Hubner dan Miliano Yonathans. Iksan khawatir langkah mereka pulang ke Indonesia akan berdampak buruk bagi tim nasional. Penurunan kualitas dan kedalaman tim berpotensi akan jadi ancaman skuad besutan John Hartman beberapa waktu ke depan. Ini murni keputusan profesional mereka
keputusan mereka untuk menyelamatkan karir mereka, yang tentu dari perspektif timnas dan pendukung timnas ini sangat disayangkan karena tentu itu akan menurunkan standar mereka. Harapannya mereka bisa menaikkan standar timnas sebagai pemain bermain di Eropa, tapi nyatanya mereka hanya bermain di Super League sama seperti pemain yang memang statusnya homegrown atau memang dibina dari pembinaan lokal kita. Itu nantinya akan sangat memberikan pengaruh yang buruk buat timnas Indonesia karena kita tahu fondasi awalnya mereka untuk di timnas kan sebenarnya untuk dinaturalisasi adalah untuk membela timnas. Dengan kondisi sekarang tentu akan mempengaruhi juga pengaruh timnas kita, terutama kedalaman skuad kita. Alih-alih meningkatkan kualitas liga, kedatangan diaspora belia ke Super League nyatanya tak berdampak signifikan bagi tim yang dibela. Sebut saja Rafael Strijk yang hanya bermain rata-rata 32 menit per pertandingan bersama Dewa United. Sementara Jens Ravens di Bali United hanya mendapat jatah rata-rata 11 menit dengan sumbangan 1 gol. Angga Nurizki, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Super League Indonesia kian berkelas. Masuknya deretan bintang dunia tak hanya mendongkrak nilai pasar kompetisi. Pemain dengan nilai pasar fantastis menjadi bukti ambisi besar klub meningkatkan kualitas teknis. Super League Indonesia terus berkembang. Pemain dengan nilai pasar fantastis kini tersebar di sejumlah tim pada kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Ini menjadi bukti sahih setiap klub ingin meningkatkan kualitas teknis. Lonjakan nilai pasar tak hanya dipicu kehadiran pemain naturalisasi yang memilih hijrah ke kompetisi domestik Indonesia. Kedatangan para pemain bintang juga menjadi salah satu pemicu. Gelandang Persib Bandung Tom Haye bertengger di daftar puncak pemain dengan nilai valuasi tertinggi saat ini. Sang dirijen lapangan tengah skuad Garuda memiliki nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Dengan skill di atas rata-rata, rasanya dengan nilai pasar tersebut cukup masuk akal. Terlebih, sang profesor juga menjadi andalan di lini tengah Maung Bandung. Di tangga kedua masih menjadi milik penggawa Maung Bandung. Laifin Kurzawa menempati posisi 2 dengan nilai pasar 13 miliar rupiah. Kehadiran mantan bintang PSG tentu akan menaikkan pamor Super League Indonesia. Tanya itu, mendaratnya pemain elit diharapkan membuat kompetisi domestik tanah air kian kompetitif di level Asia. Penggawa sang seteru abadi Persija Jakarta juga masuk dalam daftar. Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar 11,30 miliar rupiah dan menempati posisi ketiga sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi di Super League. Dengan kemampuan dan etos kerjanya, tak heran bila Ridho kini menjadi pemain paling mahal di kompetisi domestik. Meski Persib dan Persija menempatkan 3 pemainnya di daftar 3 besar, namun justru Bali United lah yang memiliki pemain paling banyak yang menempati daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Tim Gopel, Diego Campos, dan Tepe Yachida membuat Serdadu Tridatu memiliki kedalaman skuad pemain asing berlabel mahal. Masuknya pemain Borneo FC Mariano Peralta dalam daftar menunjukkan kekuatan finansial kian merata di klub papan atas kompetisi kasta tertinggi tanah air. Tak hanya menjadi ajang unjuk gigi, semoga pemain berlabel elit bisa memberikan pelajaran kepada pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan. Sementara itu, bek kanan Timnas Indonesia Sandy Walsh sumbang gol untuk timnya Buriram United di Asian Club Championship Grup A. Menjamu wakil Filipina Cebu FC di Chang Arena, Sandy Walsh membawa Buriram United membuka gol di menit 18 lewat tandukannya memanfaatkan umpan Kingsley Slender. Gol Cak Sandi ini turut mengantarkan Buriram menang 6-0, sekaligus membuat Buriram United bertengger nyaman di puncak klasemen Asian Club Championship Grup A. Informasi Indonesia, ajukan tuan rumah Piala Dunia Futsal akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport, gelandang Madura United berpaspor Belanda Jordi Wertman ungkapkan ketertarikan untuk dinaturalisasi dan siap membela skuad Garuda.
Pemain kelahiran Den Haag Belanda Jordi Weerman menyatakan berminat pindah kewarganegaraan dan siap membela skuad Garuda. Gelandang 26 tahun yang kini tengah memperkuat Madura United memiliki garis keturunan dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Sang mantan kapten timnas U17 Belanda tampil impresif sekaligus menjadi andalan di lini tengah Laskar Sapeh Kerap. Di musim 2025-2026, laki-laki yang mengawali karir di Akademi Feyenoord sudah membukukan 3 gol dan 3 assist. Apabila terrealisasi, kehadiran Jordi di lini tengah skuad Garuda tentu akan mempertebal kedalaman skuad di perhelatan Asian Championship. Namun keputusan tetap ada di tangan pelatih John Herman berdasarkan tipikal pemain yang dibutuhkan dalam skema sang ahli pikir strategis asal Britania. Dua penggawa pinjaman dari Persija jadi pahlawan Arema FC kala bentrok Persija Jepara. 6 menit laga bergulir, Arema FC sempat dikejutkan gol cepat Persija Jepara lewat kaki Borja Herrera. Beruntung dianulir wasit karena terjadi offside lebih dulu. Coba menekan, publik Stadion Kanjuruhan akhirnya bisa bernafas lega di menit 36. Gol Singo Edan dibantu 2 penggawa pinjaman dari Persija. Umpan Rio Fahmi mampu dikonversi menjadi gol Hansa Muyama. Hingga wasit menutup peluit akhir, skor 1-0 keunggulan Arema tidak berubah. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Arema ke tangga 10 mengoleksi 24 poin. Sebaliknya, Persija makin merana di peringkat 16 zona merah. Mantan kiper timnas Arditani Ardiasa berikan coaching klinik kepada puluhan anak usia 10 hingga 12 tahun di Gor Sumantri. Teknik dasar dribble, passing, kontrol, dan shooting jadi menu utama coaching klinik yang diberikan Arditani pada puluhan anak dari beragam sekolah sepak bola. Coaching klinik ini digelar dalam rangkaian babak final Milo National Championship 2026 yang diikuti 10.000 peserta dari 22 provinsi se-Indonesia. Pemain Persija Jakarta bilang, teknik dasar mutlak harus dikuasai anak-anak sejak usia dini, tidak terkecuali bagi penjaga gawang. Sebab di era sepak bola modern, penjaga gawang juga wajib menguasai setidaknya dribble, passing, dan kontrol guna memulai serangan dari bawah. Mantan Kapten Timnas U23 mengapresiasi kejuaraan sepak bola usia dini yang digalang pihak swasta guna memberikan jam terbang bagi pesepak bola cilik. Kegiatan ini penting agar ke depan Timnas Indonesia memiliki talenta pesepak bola domestik yang tak kalah saing dari pemain hasil program naturalisasi. Kegiatan yang sangat bagus sekali karena yang tadi seperti saya katakan barusan adalah semua itu harus dari grassroots. Makanya yang tadi saya bilang naturalisasi oke, prestasi yang untuk instan, tapi jangan pernah kita lupakan untuk grassroots ya, karena ini adalah cikal bakal untuk tim nasional kita semuanya. Sekarang passing dan kontrol sudah bagian dari goalkeeper. Kenapa? Karena sepak bola sekarang sepak bola modern yang semuanya berawal dari goalkeeper dan harus bisa main build up. Kita ke informasi lain. Indonesia telah mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Federasi Futsal Indonesia dikabarkan sudah menyerahkan dokumen penawaran kepada FIFA untuk bersaing menjadi negara penyelenggara perhelatan Piala Dunia Futsal 2028. Gelaran Piala Asia Futsal yang saat ini tengah berlangsung menjadi pembuktian Indonesia mampu menjadi tuan rumah di ajang internasional. Secara fasilitas, Indonesia memang layak mengajukan diri sebagai tuan rumah.
Indonesia Arena dan Stadion Indoor Velodrome yang saat ini menjadi venue dalam ajang Piala Asia Futsal cukup megah untuk dijadikan arena dalam perhelatan internasional. Selain itu, prestasi skuad Garuda Futsal di kancah internasional juga cukup membanggakan. Saat ini, armada asuhan Hector Suwoto menempati ranking 24 dunia. Sementara untuk di kawasan Asia, Muhammad Iqbal Iskandar dan kolega bertengger di tangga ke-6. Puas dengan performa Harry Kane, Bayern Munchen akan perpanjang masa bakti sang bomber haus gol. Laskar Bavaria kini tengah menjalin komunikasi untuk memperbarui kontrak baru bagi sang kapten Inggris. Hijrah dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munchen pada 2023, kontrak Harry Kane akan segera habis pada musim depan. Diikat kontrak hingga 2027, Laskar Bavaria tak mau kehilangan talenta 32 tahun dan ingin segera memegarinya dengan kontrak baru. Sejak mendarat di Allianz Arena, sang bomber haus gol langsung memberikan dampak positif di musim perdana bersama di Rotten. Laki-laki kelahiran London bahkan mampu mempersembahkan trofi Bundesliga Jerman pada musim lalu. Ia semakin spesial karena untuk kali pertama dalam karirnya, sang kapten timnas Inggris meraih gelar mayor di level klub. Sebuah mimpi yang tak pernah mampu direngkuhnya kala masih membela Panji Serdadu dan Lily Whites. Kane menghabiskan diri menjadi top skor Bundesliga sejak datang. Dan pada musim ini, ia telah mempersembahkan 21 gol dalam 19 laga di Bundesliga Jerman. Torehannya masih berpotensi melewati rekor yang diukir Robert Lewandowski mencipta 41 gol dalam satu musim bersama Laskar Bavaria. Total, penyuka nomor punggung 9 telah mempersembahkan 119 gol dari 126 pertandingan bersama Munchen. Di semua ajang pada musim ini, ia sudah mengemas 34 gol dalam 30 laga untuk armada Vincent Kompany. Maka tak heran bila Bayern Munchen tak ingin kehilangan bomber ganasnya dan akan segera memperpanjang masa bakti meski kontrak masih tersisa 1 tahun. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Atlet snowboard Kanada Mark McMorris tasbihkan diri menjadi yang terbaik di Festival Olahraga Ekstrim Musim Dingin. Mark sukses merebut 12 medali emas pada perhelatan tahun ini. X Games Aspen 2026, Festival Olahraga Ekstrem Musim Dingin, berlangsung 23 sampai 25 Januari. Event ini digelar di Buttermilk Mountain, Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Atlet kawakan Kanada Mark McMorris mengunci gelar juara kategori snowboard slopestyle putra dengan skor 96,33. Ini merupakan gelar slopestyle ke-8-nya sekaligus menambah koleksi medali emas X Games menjadi 12 keping pada perhelatan tahun ini. Sementara slopestyle kategori putri menjadi milik atlet Skotlandia Kirsty Meyer. Atlet 21 tahun mencatatkan prestasi gemilang dengan raihan total 93,66 poin, mengalahkan pesaingnya Naomi Ernst dan Mathilde Germau. Di kategori snowboard kenakal hak putri, Jessica Pertnotter dari Amerika Serikat meraih podium tertinggi. Sementara Rina Kenges dari Finlandia tak tertandingi dan merebut kemenangan di kategori putra. Pelatih Timnas Indonesia John Herman mendatangi sejumlah pemusatan latihan klub yang berlaga di Liga Super. Herman mencoba memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan langka terjadi saat Persija Jakarta menggelar latihan di Bojongsari, Depok, Selasa 27 Januari 2026 lalu. Pelatih Timnas John Hartman tiba-tiba memantau langsung sesi latihan skuad Macan Kemayoran. Kehadiran pelatih berpaspor Inggris ini disambut dengan tangan terbuka oleh Persija yang dihuni oleh beberapa nama langganan timnas seperti Rizky Ridho maupun pemain anyarnya Shane Patinama. Herman diduga ingin memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan ini terbilang baru.
Dera Sinteyong maupun Kluivert, pelatih timnas biasanya hanya menyaksikan beberapa laga di stadion. Dari Jakarta, Hartman terbang ke Bali. Pelatih 50 tahun itu terpana dengan fasilitas Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Ia berharap bisa membawa skuad timnas berlatih di Bali. To see the quality of this facility, it really lets you know that there's a standard here for the football, and hopefully at some stage we'll be able to bring our national team, Team Garuda, here for training camps. The standard of the pitches, the quality of the facility, the dressing rooms, etc. It's top class. Sebelumnya, Hartman juga menonton laga antara Persita Tangerang kontra Bayangkara FC 24 Januari lalu. Kehadiran Hartman sebagai upaya pemantauan sepak bola Indonesia sejak ia ditunjuk PSSI sebagai juru racik skuad Garuda. PSSI untuk bergabung di atas panggung dan foto bersama juga dipersilakan. Timnas U17 memanggil 28 pemain untuk menjalani rangkaian laga persahabatan jelang persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Nova Arianto masih akan pegang kendali pasukan muda Garuda untuk menghadapi dua laga persahabatan kontra Tiongkok. Duel akan digelar 8 dan 11 Februari di Indomilk Arena. Dua laga ini akan jadi proses pematangan tim sekaligus evaluasi menyeluruh untuk pemain yang dipanggil. Dari 28 nama yang dipanggil, mayoritas pemain merupakan wajah baru. Penggawa Garuda Muda yang dipanggil berdasarkan hasil pemantauan dari berbagai klub di Liga Indonesia, akademi, dan klub luar negeri. Mirza Firzatullah adalah pemain dari generasi tahun lalu. Selain itu, ada Nicholas Indra yang kini bermain di klub asal Norwegia, Rosenborg. Diaspora muda berbondong-bondong ke Super League. Analis sepak bola Iksan Mahar soroti minimnya motivasi pemain untuk bertahan di level tertinggi. Efek jangka panjang dikhawatirkan kualitas dan kedalaman skuad timnas ikut menurun imbas fenomena ini. Anomali terjadi di sepak bola Indonesia. Di saat pemain muda di kompetisi lokal didorong untuk bermain di luar negeri, para talenta beliar diaspora justru berbondong-bondong pulang ke Indonesia. Setelah Jens Raven dan Rafael Strijk, kini giliran Dion Marks yang merapat ke Persib. Tak sendirian, Ivar Jenner dan Mauro Zelstra juga selangkah lagi mentas di kancah domestik. Analis sepak bola Iksan Mahar bilang ada dua faktor yang mempengaruhi para pemuda ini pulang ke tanah leluhur. Selain karena iming-iming rupiah yang menggiurkan, karir stagnan si pemain di Eropa juga jadi pertimbangan mereka memilih bermain di Indonesia. Namun, Iksan bilang hal ini tidak akan terjadi andai Dion Marks dan sejawat punya motivasi dan mau berjuang lebih keras bertahan di Eropa. Seperti yang dilakukan Justin Hubner dan Miliano Jonathans. Iksan khawatir langkah mereka pulang ke Indonesia akan berdampak buruk bagi tim nasional. Penurunan kualitas dan kedalaman tim berpotensi akan jadi ancaman skuad besutan John Hartman beberapa waktu ke depan. Ini murni keputusan profesional mereka, keputusan mereka untuk menyelamatkan karir mereka, yang tentu dari perspektif timnas dan pendukung timnas ini sangat disayangkan karena tentu itu akan menurunkan standar mereka. Harapannya mereka bisa menaikkan standar timnas sebagai pemain bermain di Eropa, tapi nyatanya mereka hanya bermain di Super League sama seperti pemain yang memang statusnya homegrown atau memang dibina dari pembinaan lokal kita. Itu nantinya akan sangat memberikan pengaruh yang buruk buat timnas Indonesia karena kita tahu fondasi awalnya mereka untuk di timnas kan sebenarnya untuk dinaturalisasi adalah untuk membela timnas. Dengan kondisi sekarang tentu akan mempengaruhi juga pengaruh timnas kita, terutama kedalaman skuad kita. Alih-alih meningkatkan kualitas liga, kedatangan diaspora belia ke Super League nyatanya tak berdampak signifikan bagi tim yang dibela. Sebut saja Rafael Strijk yang hanya bermain rata-rata 32 menit per pertandingan bersama Dewa United. Sementara Jens Ravens di Bali United hanya mendapat jatah rata-rata 11 menit dengan sumbangan 1 gol. Angga Nurizki, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Super League Indonesia kian berkelas. Masuknya deretan bintang dunia tak hanya mendongkrak nilai pasar kompetisi. Pemain dengan nilai pasar fantastis menjadi bukti ambisi besar klub meningkatkan kualitas teknis.
Super League Indonesia terus berkembang. Pemain dengan nilai pasar fantastis kini tersebar di sejumlah tim pada kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Ini menjadi bukti sahih setiap klub ingin meningkatkan kualitas teknis. Lonjakan nilai pasar tak hanya dipicu kehadiran pemain naturalisasi yang memilih hijrah ke kompetisi domestik Indonesia. Kedatangan para pemain bintang juga menjadi salah satu pemicu. Gelandang Persib Bandung Tom Haye bertengger di daftar puncak pemain dengan nilai valuasi tertinggi saat ini. Sang dirijen lapangan tengah skuad Garuda memiliki nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Dengan skill di atas rata-rata, rasanya dengan nilai pasar tersebut cukup masuk akal. Terlebih, sang profesor juga menjadi andalan di lini tengah Maung Bandung. Di tangga kedua masih menjadi milik penggawa Maung Bandung. Laifin Kurzawa menempati posisi 2 dengan nilai pasar 13 miliar rupiah. Kehadiran mantan bintang PSG tentu akan menaikkan pamor Super League Indonesia. Tanya itu, mendaratnya pemain elit diharapkan membuat kompetisi domestik tanah air kian kompetitif di level Asia. Penggawa sang seteru abadi Persija Jakarta juga masuk dalam daftar. Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar 11,30 miliar rupiah dan menempati posisi ketiga sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi di Super League. Dengan kemampuan dan etos kerjanya, tak heran bila Ridho kini menjadi pemain paling mahal di kompetisi domestik. Meski Persib dan Persija menempatkan 3 pemainnya di daftar 3 besar, namun justru Bali United lah yang memiliki pemain paling banyak yang menempati daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Timen Gopel, Diego Campos, dan Tepe Yachida membuat Serdadu Tridatu memiliki kedalaman skuad pemain asing berlabel mahal. Masuknya pemain Borneo FC Mariano Peralta dalam daftar menunjukkan kekuatan finansial kian merata di klub papan atas kompetisi kasta tertinggi tanah air. Tak hanya menjadi ajang unjuk gigi, semoga pemain berlabel elit bisa memberikan pelajaran kepada pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan. Sementara itu, bek kanan Timnas Indonesia Sandy Walsh sumbang gol untuk timnya Buriram United di Asian Club Championship Grup A. Menjamu wakil Filipina Cebu FC di Chang Arena, Sandy Walsh membawa Buriram United membuka gol di menit 18 lewat tandukannya memanfaatkan umpan Kingsley Slender. Gol Cak Sandi ini turut mengantarkan Buriram menang 6-0, sekaligus membuat Buriram United bertengger nyaman di puncak klasemen Asian Club Championship Grup A. Informasi Indonesia, ajukan tuan rumah Piala Dunia Futsal akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport, gelandang Madura United berpaspor Belanda Jordi Wertman ungkapkan ketertarikan untuk dinaturalisasi dan siap membela skuad Garuda. Pemain kelahiran Den Haag Belanda Jordi Wertman menyatakan berminat pindah kewarganegaraan dan siap membela skuad Garuda. Gelandang 26 tahun yang kini tengah memperkuat Madura United memiliki garis keturunan dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Sang mantan kapten Timnas U17 Belanda tampil impresif sekaligus menjadi andalan di lini tengah Laskar Sapeh Kerap. Di musim 2025-2026, laki-laki yang mengawali karir di Akademi Feyenoord sudah membukukan 3 gol dan 3 assist. Apabila terrealisasi, kehadiran Jordi di lini tengah skuad Garuda tentu akan mempertebal kedalaman skuad di perhelatan Asian Championship. Namun keputusan tetap ada di tangan pelatih John Herman berdasarkan tipikal pemain yang dibutuhkan dalam skema sang ahli pikir strategis asal Britania. Dua penggawa pinjaman dari Persija jadi pahlawan Arema FC kalau bentrok Persija Jepara. Diambil lagi oleh Arema, 6 menit laga bergulir, Arema FC sempat dikejutkan gol cepat Persijap Jepara lewat kaki Borja Herrera.
Beruntung dianulir wasit karena terjadi offside lebih dulu. Coba menekan, publik Stadion Kanjuruhan akhirnya bisa bernafas lega di menit 36. Gol Singo Edan dibantu 2 penggawa pinjaman dari Persija. Umpan Rio Fahmi mampu dikonversi menjadi gol Hansa Muyama. Hingga wasit menutup peluit akhir, skor 1-0 keunggulan Arema tidak berubah. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Arema ke tangga 10 mengoleksi 24 poin. Sebaliknya, Persija makin merana di peringkat 16 zona merah. Mantan kiper Timnas Arditani Ardiasa berikan coaching klinik kepada puluhan anak usia 10 hingga 12 tahun di Gor Sumantri. Teknik dasar dribble, passing, kontrol, dan shooting jadi menu utama coaching klinik yang diberikan Arditani pada puluhan anak dari beragam sekolah sepak bola. Coaching klinik ini digelar dalam rangkaian babak final Milo National Championship 2026 yang diikuti 10.000 peserta dari 22 provinsi se-Indonesia. Pemain Persija Jakarta bilang, teknik dasar mutlak harus dikuasai anak-anak sejak usia dini. Tidak terkecuali bagi penjaga gawang. Sebab di era sepak bola modern, penjaga gawang juga wajib menguasai setidaknya dribble, passing, dan kontrol guna memulai serangan dari bawah. Mantan Kapten Timnas U23 mengapresiasi kejuaraan sepak bola usia dini yang digalang pihak swasta guna memberikan jam terbang bagi pesepak bola cilik. Kegiatan ini penting agar ke depan Timnas Indonesia memiliki talenta pesepak bola domestik yang tak kalah saing dari pemain hasil program naturalisasi. Kegiatan yang sangat bagus sekali karena yang tadi seperti saya katakan barusan adalah semua itu harus dari grassroots. Makanya yang tadi saya bilang naturalisasi oke, prestasi yang untuk instan, tapi jangan pernah kita lupakan untuk grassroots ya, karena ini adalah cikal bakal untuk tim nasional kita semuanya. Sekarang passing dan kontrol sudah bagian dari goalkeeper. Kenapa? Karena sepak bola sekarang sepak bola modern yang semuanya berawal dari goalkeeper dan harus bisa main build up. Kita ke informasi lain. Indonesia telah mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Federasi Futsal Indonesia dikabarkan sudah menyerahkan dokumen penawaran kepada FIFA untuk bersaing menjadi negara penyelenggara perhelatan Piala Dunia Futsal 2028. Gelaran Piala Asia Futsal yang saat ini tengah berlangsung menjadi pembuktian Indonesia mampu menjadi tuan rumah di ajang internasional. Secara fasilitas, Indonesia memang layak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Indonesia Arena dan Stadion Indoor Velodrome yang saat ini menjadi venue dalam ajang Piala Asia Futsal cukup megah untuk dijadikan arena dalam perhelatan internasional. Selain itu, prestasi skuad Garuda Futsal di kancah internasional juga cukup membanggakan. Saat ini, armada asuhan Hector Suwoto menempati ranking 24 dunia. Sementara untuk di kawasan Asia, Muhammad Iqbal Iskandar dan kolega bertengger di tangga ke-6. Puas dengan performa Harry Kane, Bayern Munchen akan perpanjang masa bakti sang bomber haus gol. Laskar Bavaria kini tengah menjalin komunikasi untuk memperbarui kontrak baru bagi sang kapten Inggris. Hijrah dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munchen pada 2023, kontrak Harry Kane akan segera habis pada musim depan. Diikat kontrak hingga 2027, Laskar Bavaria tak mau kehilangan talenta 32 tahun dan ingin segera memegarinya dengan kontrak baru. Sejak mendarat di Allianz Arena, sang bomber haus gol langsung memberikan dampak positif di musim perdana bersama di Rotten. Laki-laki kelahiran London bahkan mampu mempersembahkan trofi Bundesliga Jerman pada musim lalu. Ia semakin spesial karena untuk kali pertama dalam karirnya, sang kapten timnas Inggris meraih gelar mayor di level klub.
Sebuah mimpi yang tak pernah mampu direngkuhnya kala masih membela Panji Serdadu dan Lily Whites. Kane menghabiskan diri menjadi top scorer Bundesliga sejak datang. Dan pada musim ini, ia telah mempersembahkan 21 gol dalam 19 laga di Bundesliga Jerman. Torehannya masih berpotensi melewati rekor yang diukir Robert Lewandowski mencipta 41 gol dalam satu musim bersama Laskar Bavaria. Total, penyuka nomor punggung 9 telah mempersembahkan 119 gol dari 126 pertandingan bersama Munchen. Di semua ajang pada musim ini, ia sudah mengemas 34 gol dalam 30 laga untuk armada Vincent Kompany. Maka tak heran bila Bayern Munchen tak ingin kehilangan bomber ganasnya dan akan segera memperpanjang masa bakti meski kontrak masih tersisa 1 tahun. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2026, Indonesia tampil menggila di 16 besar. Sejumlah wakil berhasil amankan tiket menuju perempat final turnamen bulu tangkis level Super 300. Babak 16 besar Thailand Masters 2026 mempertemukan Alwi Farhan dan wakil Israel Daniel Dubovenko di Nimi Butter Stadium. Tanpa kesulitan berarti, sang juara Indonesia Masters 2026 melaju ke perempat final dengan kemenangan 21-14, 21-10. Zaki Ubaidillah juga susul Alwi ke 8 besar. Jumpa wakil Prancis Arnaud Merkel, Ubed melangkah mulus lewat kemenangan straight game 21-13, 21-18. Di sektor ganda putra, tanpa kesulitan berarti Indonesia mengirim 3 wakil ke perempat final. Leo Roli Karnando Bagas Maulana menjadi pembuka kemenangan usai kandaskan perlawanan tuan rumah Kadran Wadler dengan kemenangan 21-12, 21-11. Rian Ardianto Rahmat Hidayat menjadi pasangan selanjutnya yang melangkah mulus ke 8 besar. Rian Rahmat melenggang setelah menundukkan wakil Singapura dengan kemenangan mudah 21-13, 21-6. Kemenangan dari wakil tuan rumah juga diraih ganda putra Indonesia Raymond Indra Nikolaus Hwakin. Raymond Hwakin juga menang mudah dari Tanandon Kao Samang 21-8 dan 21-13. Pada nomor ganda putri, 2 wakil merah putih juga melaju ke babak selanjutnya. Pasangan Febri Trias menjadi wakil di perempat final. Harus menjalani perang saudara dengan ganda putri merah putih April Lani. Febri Trias menang 2 game langsung, 21-11, 21-13. Pasangan Tiwi Fadia melengkapi ganda putri yang mentas di perempat final. Taklukan pasangan Hong Kong Fan Kan Yan, Yan Maoming, Tiwi Fadia lolos dengan kemenangan 21-12, 21-15. Indonesia borong 4 gelar dari turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2026. Pasangan baru Amalia Cahaya Pratiwi Siti Fadia sukses pecah telur. Sementara Zaki Ubaidillah jadi juara di nomor tunggal putra. Indonesia panen gelar dari Thailand Masters 2026. Keran juara dibuka dari sektor ganda putri. Pasangan baru Amalia Cahaya Pratiwi Siti Fadia pecah telur. Tiwi Fadia menang dalam pertarungan rubber game dari pasangan Tiongkok Bao Li Jing, Li Yingjing 15-21, 21-15, dan 21-18. Gelar juara juga berhasil diraih di sektor ganda putra. Leo Bagas mampu menang di partai All Indonesian Final kontra anak muda Raymond Indra Nicholas Hwakin. Unggulan teratas menang straight game 21-10 dan 21-17. Perang saudara juga tersaji di sektor ganda campuran. Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil jumpa pasangan non-pelatnas Bobby Setiabudi Melati Daeva. Pasangan unggulan keempat harus berjuang 3 set untuk membawa pulang gelar juara 18-21, 21-19, dan 21-17.
Satu gelar lagi dipersembahkan Zaki Ubaidillah dari sektor tunggal putra. Hadapi jagoan tuan rumah Panit Capon Terarat Sakul di laga pamungkas, Ubaid raih gelar perdana di turnamen level 300 BWF melalui drama rubber game 21-19, 20-22, dan 21-19 dalam tempo 78 menit. Kita ke informasi lain. Sukses atasi kendala cuaca dan telah mengenal karakter lapangan, pegolf putri Thailand, Jarave Bunchen, keluar sebagai juara turnamen Indonesia Women Open 2026 usai bukukan total 203 pukulan. ...65 pegolf tampil di putaran final turnamen Indonesia Women Open 2026. Di Damai Indah Golf BSD Course mulai Minggu pagi. Pegolf Korea Kim Soo-yeon memimpin di awal sesi dengan modal keunggulan tipis dari dua pegolf Thailand, Jarave Bunchen dan Prim Prachanakon. Sedangkan Indonesia mengandalkan Christina Natalia Yoko yang berjarak 4 pukulan dari pimpinan klasmen. Sejumlah pegolf sempat terkendala cuaca yang berubah-ubah dari cerah ke hujan. Namun hal ini tidak berlaku bagi Jarave Bunchen, pegolf 26 tahun, sukses tampil apik dengan mencatat pukulan 6 di bawah par. Bunchen menyegel gelar juara setelah mengumpulkan total 203 pukulan atau 13 di bawah par. Unggul 2 pukulan dari koleganya Prim Prachanakon di tempat kedua, sementara wakil tuan rumah Christina Natalia Yoko harus puas berada di urutan 26 dengan 213 pukulan. So I think we are pretty prepared for the rain, and as I said, I came to Indonesia for a couple of multiple times now, so I kind of know that it's going to be humid and rainy. So I think with that mentality, I come into the tournament pretty prepared for the weather, and it's similar weather to Thailand too. It's hot and humid, so I'm not too far different from home. Atlet snowboard Kanada Mark McMorris tasbihkan diri menjadi yang terbaik di Festival Olahraga Ekstrim Musim Dingin. Mark sukses merebut 12 medali emas pada perhelatan tahun ini. X Games Aspen 2026, Festival Olahraga Ekstrem Musim Dingin, berlangsung 23 sampai 25 Januari. Event ini digelar di Buttermilk Mountain, Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Atlet kawakan Kanada Mark McMorris mengunci gelar juara kategori snowboard slopestyle putra dengan skor 96,33. Ini merupakan gelar slopestyle ke-8-nya sekaligus menambah koleksi medali emas X Games menjadi 12 keping pada perhelatan tahun ini. Sementara slopestyle kategori putri menjadi milik atlet Skotlandia Kirsty Meyer. Atlet 21 tahun mencatatkan prestasi gemilang dengan raihan total 93,66 poin, mengalahkan pesaingnya Naomi Ernst dan Mathilde Germau. Di kategori snowboard knuckle hak putri, Jessica Pertnotter dari Amerika Serikat meraih podium tertinggi. Sementara Roina Kenges dari Finlandia tak tertandingi dan merebut kemenangan di kategori putra. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Sport episode minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jangan lupa berolahraga, dan sampai jumpa.